Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jumpa lagi dalam channel Fitro, Vitamin Rohani Katolik. Hari ini, hari Minggu tanggal 14 September tahun 2025, kita merayakan Pesta Salib Suci. Kita akan menimba vitamin rohani dari bacaan Injil, dari Injil Yohanes, bab 3, ayat 13 sampai 17. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus, yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita sebagai satu gereja merayakan Pesta Salib Suci. Salib suci tempat Kristus menyerahkan hidupnya sebagai pernyataan kasih Allah. Salib itu adalah lambang kasih. Salib itu adalah lambang pengorbanan. Mengapa demikian? Karena dengan salib Kristus itu, Kristus telah menebus dunia. Kristus telah menebus kita. Yang seharusnya dosa-dosa kita ini menjadikan kita celaka, tetapi pada akhirnya karena salib Kristus itu kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita mau merenungkan tentang salib, di dalam kehidupan ini segala sesuatu itu tidak bisa lepas dari yang namanya salib. Salib itu di samping juga adalah lambang kasih, di samping juga adalah lambang kehidupan, di samping juga adalah lambang keselamatan, karena melalui Kristus kita diselamatkan. Tetapi salib itu juga adalah lambang perjuangan. Karena salib Kristus, Tuhan Yesus pun dinyatakan sebagai yang sungguh-sungguh Allah, yang bangkit dari antara orang mati, dan pada akhirnya dipermuliakan di surga. Dan salib itu adalah perjuangan yang tidak akan pernah henti-hentinya. Maka saudara-saudara yang terkasih, ketika kita itu memakai salib atau membuat tanda salib, artinya apa? Artinya iman akan salib Kristus itu adalah iman yang kita jalani, iman yang kita miliki, dan iman yang kita yakini bahwa kita pun juga memanggul salib. Ya, ada pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau orang ingin hidupnya itu bahagia, ingin hidupnya baik, maka ia berjuang untuk juga melakukan atau menggapai kebahagiaan itu. Bagaimanapun caranya. Orang ingin supaya orang itu sukses. Dia juga berjuang bagaimana supaya dia sukses di kemudian hari. Tidak ada yang namanya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, tidak. Semua itu diperjuangkan, dan salib itu adalah perjuangan hidup kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, hari ini dalam bacaan Injil dikatakan bahwa Nikodemus yang datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam itu ingin bertanya. Dan Tuhan Yesus pun menjawab, tidak ada seorang pun yang telah naik surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, untuk memperoleh hidup kekal pun, untuk masuk dalam kerajaan surga pun, kita berusaha. Kita memanggul salib. Bagaimana caranya? Melakukan kebaikan demi kebaikan, supaya pada akhirnya kita pun juga
akan ada bersama Kristus dalam kerajaan surga. Maka hidup ini jangan kita anggap sebagai, oh ini adalah sesuatu hal di mana ketika saya itu jatuh, ketika saya itu sengsara, maka ini adalah cobaan dari Tuhan. Ini adalah berbagai macam hal yang harus saya lalui. Saya sengsara sekali. Tidak, saudara-saudara yang terkasih. Itu adalah salib. Kita berjuang untuk menggapai kemuliaan. Dan Tuhan Yesus pun berjuang untuk memanggul salib sampai Bukit Golgota. Untuk apa? Supaya umat manusia mencapai keselamatan, dan salib itu pun harus kita panggul di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mengalami kesengsaraan, ada dua hal sebenarnya. Kesengsaraan itu adalah pembelajaran dari Tuhan sendiri supaya kita kuat, ataukah kesengsaraan itu karena dosa yang kita lakukan, sehingga pada akhirnya ketika dosa itu kita lakukan, kita menjadi sengsara. Maka ini harus dibedakan. Ini harus dibedakan. Kalau yang namanya dosa, ya ketika kita berdosa, maka kita akan menanggung akibatnya. Akibat dari dosa itu. Ya. Maka saudara-saudara yang terkasih, ada yang namanya sakramen rekonsiliasi, supaya kita pun juga dapat membersihkan hati kita dari dosa. Tetapi berbeda ketika kita mengalami kesengsaraan, karena itu adalah pembelajaran dari Tuhan sendiri, supaya kita kuat, dan kita tidak akan pernah lepas dari salib. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa karena cintanya yang begitu besar kepada umat manusia, Allah pun memberikan putra tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Itulah salib Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus pun dipermuliakan dan kita imani. Dan kita pun juga, saudara-saudara yang terkasih, juga memanggul salib bersama dengan Kristus. Salib hidup kita di dunia ini supaya kita juga menggapai kemuliaan. Sebagai vitamin rohani bagi kita semua, mari kita renungkan di dalam kehidupan ini. Apakah saya sudah setia memanggul salib seperti Tuhan Yesus? Apakah saya benar-benar memanggul salib dengan sukacita? Ataukah dengan keluhan ini, dengan keluhan itu, ya? Atau dengan keluhan apapun juga? Atau saya sudah memanggul salib itu dengan sukacita, seperti Tuhan Yesus pun memanggul salib setia sampai Bukit Golgota? Mungkin Anda berpikir bahwa hidupku ini susah, hidupku ini benar-benar merana. Tapi satu hal, saudara-saudara yang terkasih, yang harus Anda ingat, tidak ada di dunia ini sesuatu yang ditempuh tanpa usaha. Iman kita pun adalah iman akan salib Kristus. Tidak ada sesuatu yang sifatnya instan. Dan bahkan kita pun ketika mengimani Kristus, ketika kita mencoba untuk setia, kita pun juga berjuang sampai sehabis-habisnya. Semoga kita pun seperti Tuhan Yesus yang setia memanggul salibnya, kita pun juga setia memanggul salib hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.